Riwayat orang kudus yang bernama Santa Yohana Francisca Fremio de Chantal, seorang janda, dan perayaannya diperingati pada tanggal 12 Desember. Gianni Francoise Fremio de Chantal, atau biasanya disebut dengan Yohana Francisca, lahir di kota Dijon, Prancis pada tanggal 28 Januari 1527. Ayahnya, Benny Genos Fremyot, menjadi presiden parlemen pengadilan tinggi Burgundy dan sangat berjaya kepada gereja dan negara. Ibunya, Margareta de Barbisi, meninggal dunia ketika Yohana masih berumur 2 tahun. Pada usia 20 tahun, Yohana menikah dengan Christophorus de Rabutin, yang disebut juga Pangeran de Chantal. Mereka dikaruniakan 7 orang anak. 3 orang dari ke-7 anaknya meninggal dunia pada waktu masih bayi. Sebagaimana biasanya kehidupan ibu-ibu rumah tangga pada zaman pertengahan, Yohana bekerja sebagai ibu rumah tangga, bekerja di ladang, memelihara ternak, dan mengawasi pembantu-pembantunya. Sementara suaminya pergi berburu atau berperang untuk membela tanah air. Ia melaksanakan semua tugas itu dengan sangat baik. Ia membesarkan dan mendidik anaknya dengan penuh kasih sayang. Selain tugas-tugas kerumah tanggaan, ia tidak lupa menjalankan tugas-tugas kerohaniaan bersama anak-anaknya dan para pembantunya. Lebih dari itu, ia bahkan berjanji kepada Tuhan untuk memerhatikan nasib para pengemis dan orang-orang miskin yang datang meminta bantuannya. Sebagai pahalanya, Tuhan mengkaruniakan kedamaian dan kebahagiaan di dalam rumah tangganya. Akan tetapi, suasana keluarga yang bahagia itu sekoyong-koyong pupus tatkala suaminya, Pangeran de Chantal, tertembak mati oleh kawannya sendiri pada waktu mereka berburu di hutan. Peristiwa naas itu sungguh menyedihkan. Yohana menjadi janda. Hati yang memang sedih oleh peristiwa pahit itu. Namun sesungguhnya peristiwa tragis itu merupakan awal penuh rahmat bagi kehidupan Yohana. Ia berusaha menahan diri dan mengampuni si penembak. Yohana kemudian terpaksa tinggal bersama mertua laki-lakinya, seorang yang berwatak bejat. 7 tahun lamanya ia tinggal di sana dalam suasana batin yang sungguh menyiksa. Dalam keadaan pedih itu, ia tetap berusaha sekuat tenaga untuk hidup sebaik mungkin dan terutama berjuang memelihara anak-anaknya. Ia rajin bekerja dan berdoa, dan ternyata cara hidupnya sangat berkesan kepada Tuhan. Tuhan memberinya jalan kesempurnaan. Ketika Uskup Geneve Franciscus dari Sales datang ke Dijon untuk memberikan renungan puasa, Yohana pergi menemuinya untuk berbicara dan memperoleh bimbingan. Pertemuan ini melahirkan dalam batinnya suatu cita-cita luhur, yakni pengabdian diri seutuhnya kepada Tuhan dan sesama. Inilah awal hidup yang baru sebagai seorang janda kudus. Franciscus dari Sales tertarik padanya dan bersedia membimbing dia ke arah kesempurnaan hidup di dalam Allah. Pada Yohana, Franciscus menekan pentingnya cinta kasih,
kerendahan hati, dan kesabaran, mati raga, dan puasa, doa, dan perbuatan amal kepada sesama. Atas bantuan rahmat Allah, Yohana dengan tekun mengikuti nasihat-nasihat Fransiskus dengan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kepribadiannya yang baru sebagai abdi Allah dibangun di atas dasar teladan hidup Fransiskus dari Sales. Bagi Fransiskus, berbagi pengalaman rohani yang timbul dari hubungan pribadinya dengan Yohana sungguh mengilhami tulisannya. Pada tahun 1640, 5 tahun setelah pertemuannya dengan Fransiskus, Yohana mendirikan biara pertama dari Ordo Suster Visitasi di kota Annecy atas desakan Fransiskus. Tujuan ordo ini adalah memberikan pertolongan kepada sampai orang yang berada di dalam kesusahan seperti sakit atau usia lanjut dan memelihara anak-anak yatim piatu. Yohana sendiri bertindak sebagai pemimpin biara selama 30 tahun. 2 orang putrinya telah menikah dan putra bungsunya dipercayakan kepada ayah kandungnya. Ordo ini segera tersebar dan diminati banyak orang. Para uskup merasakan manfaat dan pengaruh ordo baru itu. Mereka mengajukan permohonan kepada Yohana agar suster-suster dari Ordo Visitasi ini berkarya di keuskupan mereka. Sejak saat itu dibangunlah banyak biara Ordo Visitasi di setiap keuskupan. Pada tahun 1622, sepeninggal Fransiskus dari Sales, berdiri 13 buah biara Ordo Visitasi. Jumlah biara ini meningkat menjadi 90 buah ketika Yohana sendiri meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 1641. Meskipun tampaknya Yohana sangat berhasil dalam karya, ia sendiri tidak luput dari berbagai rintangan dan kesulitan, lebih-lebih setelah kematian pembimbingnya Fransiskus dari Sales. Kesedihannya besar menimpanya lagi ketika seorang anaknya dan beberapa rekan sebiara meninggal dunia. Ketika ia wafat, Santo Vincentius Pulo hadir juga untuk memberikan penghormatan terakhir kepadanya tentang Yohana. Vincentius berkata, "Dia adalah sungguh orang yang beriman. Ia menghadapi berbagai penderitaan yang menghiasi sebagian besar hidupnya dengan kesabaran dan iman yang teguh. Ia tidak pernah lalai dalam kesetiaannya kepada Tuhan yang memanggil dia. Maka saya anggap dia adalah orang yang paling suci yang saya jumpai di bumi ini." Dalam sebuah ekstase yang dialaminya, Vincentius melihat sebuah bola api melayang ke udara, lalu melebur dan akhirnya menghilang dalam cahaya api ilahi. Penglihatan itu disusuli oleh suatu penerangan ilahi tentang arti kedua bola api itu. Bola api pertama adalah jiwa Yohana Francisca yang disambut oleh jiwa Fransiskus dari Sales. Lalu bola api kedua, mereka bersama-sama berbaur menyatu dan masuk ke dalam cahaya api surgawi. Yohana tinggal di kota Moulins dan di sana pula lah ia wafat pada tanggal 13 Desember 1641.